Eh, Malam ini kebetulan kita akan membahas tentang pemaafan nih. Ini saya agak susah ya nyari bahasa Indonesianya. Ada yang bilang permaafan, ada yang kemaafan, ada yang pemaafan. Yo, mbus sing bener sing di saya juga ndak tahu. Pokok itulah ya, bahasa Inggris lebih bisa memahamkan mungkin ya. Forgiveness. Baru saja selesai maaf memaafkan. Cuma menurut saya ada yang keliru cara kita menyikapi halal bihalal itu. Sejauh yang saya tahu banyak orang itu begitu selesai halal bihalal, mentalnya adalah mental bebas. Sudah habis dosanya, maka sekarang dosa kecil-kecil dikit-dikit tidak masalah, wong saldonya kosong. Jadi mentalnya mental santai. Mental sudah selesai, wong sudah minta maaf ke orang-orang, sudah sebulan Ramadan bertobat pada Allah, diampuni dosa-dosanya, maka sekarang free, bebas. Jadi mentalnya kemudian mental tidak apa-apalah dosa-dosa dikit. Yang penting kan kemarin sudah kosong saldonya, sekarang bisa nambah tidak masalah. Jadi problemnya itu yang bikin kemudian 1 bulan meninggalkan Ramadan, baunya Ramadan sudah hilang. Iya kan? Kan kelihatan aura-aura Ramadannya sudah habis, sudah selesai. Cahayanya sudah hilang. Balik kayak sebelum Ramadan lagi. Cepet loh, padahal cuma 1 bulan. Itu mungkin semangatnya besok harus diperbaiki lagi. Jadi ketika kita dalam kondisi anggap saja diampuni, baik oleh manusia atau oleh Allah, itu menurut saya saatnya untuk semakin dekat dengan Allah karena kita sedang bersih. Kalau pakai bahasanya Al-Halaj, karakter kita karakter lahutiyah, karakter ketuhanan, divine. Jadi saatnya kita lebih mendekat harusnya. Karena kalau komputer itu hardware-nya siap, sudah kompatibel untuk dekat sama Allah. Tapi karena mentalnya keliru, kita malah menjauh. Karena kita merasa sudah bersih, maka ada kotoran dikit-dikit tidak masalah. Mental kita begitu. Oke, maka malam ini kita lihat forgiveness. Cuma pemaafan malam hari ini bukan maaf kepada Allah ya, kita pemaafan antar manusia. Karena hari ini menurut saya tema ini penting. Banyak di antara kita hari ini susah sekali memaafkan. Kalau baca berita-berita itu, kita sekarang ngomong aja takut, khawatir dilaporke. Nulis aja takut. Guyon takut, karena kalau keliru nanti urusannya polisi. Jadi sekarang kita serba takut, serba curiga. Kita juga melihat orang lain dengan kacamata curiga. Orang lain melihat kita dengan kacamata curiga. Dimensi forgiveness-nya hilang. Kita tidak bisa memaklumi orang lain juga tidak bisa memaklumi kita. Akhirnya yang terjadi semacam hari ini. Di WA, grup-grup, Facebook, itu kan isinya semua saling mencurigai kelompok yang lain. Al-Quran kan nyindir itu bahwa umat Islam hari ini itu pakai istilahnya Al-Quran, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap grup, setiap kelompok membanggakan grupnya masing-masing, kelompoknya masing-masing, dan saling mencurigai grup dan kelompok yang lain. Itu yang bikin hidup kita sekarang tidak enak. Makanya saya tidak pernah posting di wall-nya Facebook. Karena kalau yang ngerti saya Nggak ada masalah apa-apa dan nggak penting postingan di Facebook itu. Yang nggak ngerti saya itu jadi bahan.
Ya, maka kita ngobrol aja di luar ruang publik. Saya lebih suka ngobrolnya di ruang privat. Lebih enak. Oke, bismillah. Kita mulai. Apa sih pemaafan itu? Maaf itu kata-kata yang akrab di mulut kita. Cuma jarang orang yang sampai masuk ke dalam memaafkan benar apa enggak. Maaf itu sering kita ucapkan, tapi kita jangan-jangan tidak tahu bahwa kita belum punya jiwa memaafkan. Ada banyak definisi tentang forgiveness, tapi saya suka definisi itu. Yang saya suka dari definisi itu, ada beberapa kata-kata yang menurut saya pas. Yang pertama, proses. Jadi maaf itu butuh proses. Susah maaf itu langsung. Kalau langsung itu biasanya bukan maaf. Mungkin basa-basi atau otomatis thought kayak kemarin. Nyenggol orang kesenggol deal. Maaf ya. Itu biasanya enggak ada mikir panjang. Maaf beneran apa kayaknya enggak. Jadi ada proses pasti. Setelah proses, tapi proses ini proses yang disengaja. Kalau otomatis itu berarti tidak disengaja. Disengaja itu diniati benar. Kemudian sukarela. Ada orang yang minta maafnya tidak sukarela. Kenapa? Dipaksa. Kalau bapak tidak minta maaf dalam waktu 2 kali 24 jam, saya laporkan polisi. Nah itu tidak sukarela. Tidak ketemu hakikatnya pemaafan. Orangnya minta maaf bukan karena dia memang niat minta maaf, sengaja minta maaf, tapi karena takut ditangkap polisi. Jadi ada unsur sukarela dan sengaja. Kemudian ada sikap mental yang berubah. Dari awalnya tidak suka, tidak berkenan, jadi memaklumi. Harus ada ininya. Kalau batinnya masih belum memaklumi, itu belum maaf, tapi masih basa-basi. Kayak kita kemarin waktu Idul Fitri itu kan salam-salaman dengan siapa saja. Itu 90% basa-basi. Coba kamu cermati, kan basa-basi. Ketemu temannya, minal aidin ya, mesti gitu. Maaf lahir batin ya, tapi nah itu basa-basi. Prosesnya ndak ada. Jadi perubahan perilakunya ndak ada. Dan yang terakhir, emosi negatifnya disingkirkan. Dendam, ingin membalas, tadi disenggol, nyenggol balik baru saya maafkan. Itu berarti nggak memaafkan. Jadi dalam maaf itu ada kesengajaan, kesukarelaan, ada perubahan tanggapan dari suka jadi tidak suka jadi suka, dari marah jadi memaklumi, dan yang terakhir tidak ada lagi emosi negatif. Kalau ini ada berarti kita sudah memaafkan orang itu. Tapi kalau masih ada emosi negatif, masih ada marah, sebenarnya saya masih marah ini, tapi ya sudahlah, saya maafkan. Nah ini marahnya masih ada, sebenarnya belum kita memaafkan dia. Ketika memaafkan, emosi negatifnya harus sudah hilang.